Perang senjata belum benar-benar mendinginkan Timur Tengah. Di balik klaim deeskalasi, Amerika Serikat dan Iran masih terlibat tarik ulur yang berbahaya. Negosiasi nuklir berjalan alot. Serangan militer masih terjadi dan Selat Hormuz kembali memanas. Perkembangan terbaru menunjukkan negosiasi Amerika Serikat-Iran masih jauh dari titik temu. Donald Trump menolak proposal balasan yang diajukan Iran. Dalam proposal tersebut, Iran menuntut penghentian blokade laut oleh Amerika Serikat, pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran yang dibekukan, hingga kompensasi atas kerusakan perang. Teheran juga menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz dan menolak tuntutan pembongkaran fasilitas nuklir. Di sisi lain, Iran menilai Washington masih memakai pendekatan sepihak dalam proses negosiasi. Teheran menyebut tuntutan Amerika Serikat terlalu berlebihan dan tidak realistis. تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران بوده. من قضاوت رو به شما و مردممون واگذار میکنم که آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ ما هر وقت که لازم باشه می جنگیم، هر وقت تشخیص بدیم از سلاح دیپلماسی استفاده می کنیم برای تحقق منافع ملت ایران. برای ما رضایت دیگران مهم نیست. روندهای دیپلماتیک قواعد خاص خودش رو داره. در یک روند دیپلماتیک طرفهای دخیل در مذاکره و دیپلماسی باید بر اساس Di balik kebuntuan negosiasi terdapat satu titik krusial yang belum bisa dipertemukan. Amerika Serikat dan Israel menuntut Iran membongkar fasilitas nuklirnya dan menyingkirkan cadangan uranium yang telah diperkaya. Bahkan, Trump mengancam akan menggunakan One Big Glow yang disebut sejumlah analis merujuk pada senjata nuklir jika kesepakatan gagal tercapai. Bagi Washington dan Tel Aviv, program nuklir Iran adalah ancaman langsung. Namun bagi Teheran, tekanan itu dipandang sebagai upaya melumpuhkan kedaulatan negara. Iran pun tetap pada pendirian. Dalam tanggapannya terhadap proposal Amerika Serikat, Teheran dilaporkan menawarkan pemindahan sebagian cadangan uranium yang diperkaya ke negara ketiga. Langkah itu dinilai sebagai upaya Iran untuk menunjukkan itikat negosiasi tanpa harus kehilangan seluruh program nuklirnya. Namun, Iran tetap menolak tuntutan pembongkaran fasilitas nuklir. Laporan The Wall Street Journal menyebutkan Teheran menegaskan infrastruktur nuklir mereka tidak akan dihapus meski tekanan militer dan diplomatik terus meningkat. Dua pernyataan tersebut menunjukkan satu hal. Negosiasi masih dibuka, namun posisi kedua negara masih sama-sama keras. یه راه داریم، یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم، یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچ خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. If it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do.
Di tengah memanasnya situasi, Donald Trump menegaskan gencatan senjata masih berlaku. Namun di lapangan realitas berbicara lain. Kontak senjata dan aksi militer masih terjadi di berbagai titik. Gencatan senjata itu kini terlihat lebih seperti garis tipis yang setiap saat bisa putus. Ketegangan itu memuncak pada Kamis 7 Mei. Menurut laporan Komando Pusat Amerika Serikat, pasukan mereka melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Iran. Iran dan Amerika Serikat dilaporkan saling melancarkan serangan drone dan rudal di jalur pelayaran strategis tersebut. Washington mengklaim gempuran dilakukan setelah Iran berupaya menyerang 3 kapal perusak Amerika di perairan Teluk. Donald Trump menyebut kerusakan besar telah menimpa pihak Iran. Namun di balik retorika yang keras, ada pesan yang lebih dalam. Amerika sedang menunjukkan dominasi militernya di kawasan masih menjadi alat tekan utama dalam negosiasi. Di tengah tekanan tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, mengumumkan langkah baru untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Dalam pertemuan dengan Komandan Markas Besar Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, Iran menegaskan kesiapan penuh militernya. Laporan televisi pemerintah Iran, IRIB, menyebut bahwa Iran memiliki rencana strategis, persenjataan, dan kesiapan operasi untuk menghadapi konfrontasi yang lebih luas. Sempat muncul berbagai spekulasi tentang kondisi Mujtaba Khamenei. Namun melalui pejabat protokol kantor pemimpin tertinggi, Iran menegaskan kondisi Mujtaba dalam keadaan prima. Meski disebut mengalami cedera ringan akibat serpihan peluru, pemimpin tertinggi mereka masih memegang kendali penuh. Di tengah konflik, narasi soal kondisi pemimpin menjadi penting. Karena dalam perang modern, pertarungan bukan hanya terjadi di medan tempur, namun juga di ruang persepsi. Dan kini perhatian dunia tertuju ke satu titik paling sensitif, Selat Hormuz. Sebelumnya muncul laporan bahwa Inggris dan Perancis akan mengerahkan kapal perang untuk mengawal pelayaran di kawasan ini. Langkah itu memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik ke jalur pelayaran internasional. Namun Presiden Perancis Emmanuel Macron membantah laporan tersebut. Macron menegaskan Perancis tidak berencana mengirim pasukan tambahan atau melakukan intervensi militer baru di Selat Hormuz. Menurut Macron, prioritas Perancis adalah menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi yang dapat memperburuk situasi di Timur Tengah. Sur l'Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle, les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab el-Mandeb et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Et donc nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Hormuz. Iran pun langsung merespons keras. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi menegaskan bahwa Selat Hormuz adalah wilayah strategis yang berada di bawah kedaulatan Iran. Bagi Teheran, kehadiran kapal-kapal perang barat bukan misi perdamaian, melainkan bentuk militerisasi baru di kawasan Teluk. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Iran tidak akan memberikan ruang bagi intervensi asing di Hormuz. Hingga hari ini, negosiasi masih berlangsung, namun kesepakatan belum juga terlihat. Di satu sisi diplomasi terus dibicarakan, di sisi lain kapal perang masih berlayar dan rudal masih disiagakan. Ini bukan hanya soal siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang akan melunak demi perdamaian. Inilah kontroversi selengkapnya. Proposal ditolak, Iran bertindak. Bersama saya, Zilvia Iskandar.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kontroversi. Pada malam hari ini sudah ada 4 narasumber yang akan membahas topik pada malam hari ini di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah mantan Duta Besar RI untuk Tiongkok. Ada Prof. Imron Kotang. Selamat malam Prof. Imron. Selamat malam, Silvia. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Mbak Cempaka, selamat malam. Malam Mbak Sylvia. Kemudian di sebelah kiri saya adalah pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, mantan penerbang F5 dan F16 TNI AU. Ada Pak Agung Sasongko Jati atau Pak Syarki. Selamat malam Pak Syarki. Selamat malam. Dan juga ada Eksekutif Koordinator Indonesia Intelligence, Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, terima kasih sudah datang di Kontroversi. Baik, saya akan mulai dulu dari mantan Dubes RI kita untuk Tiongkok, Pak Imron. Jadi Prof. Imron, setidaknya ada beberapa T yang kami simak ya, agenda kedatangan Trump ke Tiongkok. T pertama ada trade, kemudian ada tarif, ada Taiwan, Teheran, dan Timur Tengah. Kemudian juga ada soal teknologi. Dan terakhir Presiden Xi Jinping sempat menyinggung soal Thucydides trap. Yang mana di antara T ini yang mungkin akan mencapai kesepakatan pada 2 hari pertemuan ini? Dari pengamatan saya setidak-tidaknya ada 1 atau 2 isu yang kelihatannya sudah ada kesepakatan secara umum. Yang pertama adalah pembentukan Board of Trade ya antara Amerika Serikat dan China, di mana Board of Trade ini akan berfungsi menjadi clearing house masalah-masalah yang terkait dengan perang tarif, kemudian mengenai investasi. Apabila terjadi katakanlah semacam dispute, maka itu akan disalurkan kepada Board of Trade ini. Nah, ini merupakan menurut hemat saya, karena ini adalah 2 negara terbesar ekonominya. Apabila mereka bisa bekerja sama, tentu kita mendapatkan benefit juga ya. Kita itu dalam artian dunia internasional, termasuk Indonesia. Yang kedua, ada juga semacam kesepakatan awal bahwa mereka sepakat agar mengenai blokade dari Selat Hormuz ini, mereka sepakat bahwa Iran sebaiknya atau segera melepaskan penutupan Selat Hormuz ini, dan kemudian juga hal yang ketiga adalah bahwa Iran tidak diperkenankan mempunyai program senjata nuklir. Sebenarnya bagi saya sebagai pengamat, ini ada 2 hal yang terakhir ini adalah sebenarnya non-isu ya. Selat Hormuz dan soal senjata nuklir. Iya, karena memang Selat bukan Hormuz isu sejak awal. Sejak awal non-isu, karena waktu belum perang itu kan memang bebas. Ya. Yang kemudian mengenai pengayaan uranium itu memang dilarang oleh NPT. Iran itu adalah anggota NPT dan diawasi oleh apa yang dinamakan sistem safeguard yang diterapkan oleh IAEA. Nah, sejauh ini International Atomic Energy Agency itu belum mendeteksi bahwa Iran ini sudah dan akan memproduksi senjata nuklir. Jadi sebenarnya bagi kita ini non-isu, tapi ini menjadi isu gara-gara terjadi peperangan di kawasan tersebut. Oke, setidaknya yang bisa kita lihat di awal ini ada mungkin kesepakatan yang lebih terkait soal perdagangan antar kedua negara ini ya. Saya ingin ke Mas Ridwan Habib. Mas Ridwan, dari point of view intelijen, sebetulnya Trump ini datang sebagai pihak yang membawa penawaran atau sebagai pihak yang datang untuk minta bantuan? Saya lebih cenderung yang kedua, Mbak Sylvia. Banyak pakar dari analis terutama di Amerika Serikat yang menulis Trump in a bind. Jadi yang sedang butuh itu adalah Trump. Dan kelihatan sekali ya dalam gestur, mungkin pemirsa juga sudah lihat. Tadi Metro TV kan seharian menayangkan itu. Dari sisi gestur, kemudian jabat tangan awalnya Trump berusaha untuk menarik tangan Xi Jinping, tetapi tangan Xi Jinping ini kuat sekali tampaknya. Jadi gagal ini Trump menarik ke sisi tubuhnya. Dan dari sisi gestur bahu juga sangat terbuka Xi Jinping, sementara Trump kelihatan agak lebih tertutup begitu ya. Jadi tampaknya dari sisi gestur dulu kelihatan sekali Trump ini in a bind, yang lagi butuh dia. Terutama karena memang dia berharap kasus Iran atau closure di perang Iran ini bisa ditengahi seperti Prof. Imron tadi sampaikan, ditengahi oleh
Xi Jinping. Dalam hal ini memang Tiongkok juga sudah mengajukan 3 permintaan ke Iran 1 minggu sebelum kehadiran Trump ke Beijing melalui Menteri Luar Negerinya Wang Yi dan Araghchi. Tampaknya memang Mbak Sylvia yang paling butuh Trump dalam pertemuan kali ini. Dan apakah kebutuhan ini akan bisa dipenuhi oleh China? Sampai malam ini ya, ini kan masih berlangsung sampai besok. Xi tampaknya sangat berhati-hati dalam merespon. Kelihatan sekali bagaimana dia mengontrol sekali pertemuan ini. Dan kita yakini bahwa tentu saja nanti Prof. Imron yang pernah menjadi duta besar di sana, simbol-simbol dari Tiongkok ini kelihatan sekali bahwa mereka sangat dominan dalam pertemuan kali ini. Oke, simbol-simbol yang ditunjukkan oleh Tiongkok terlihat lebih dominan daripada Amerika Serikat. Ditambah Amerika Serikat juga datang dengan membawa satu simbol yang sangat menarik, yaitu membawa ada rombongan bos perusahaan raksasa teknologi dunia. Apa yang sebetulnya ingin dicapai oleh Trump? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Baik, Anda kembali bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, kita akan putarkan terlebih dahulu pernyataan yang sudah disampaikan oleh Presiden Xi Jinping terkait dengan pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari ini. I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years. Can China and the United States overcome the Thucydides trap and create a new paradigm of major country relations? Can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? These are the questions vital to history, to the world, and to the people. I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. Baik, Mbak Cempaka, banyak yang menyebut bahwa pertemuan Trump dengan Presiden Xi pada hari ini adalah pertemuan yang historical sekali. Dan kalau kita lihat dari statementnya Presiden Xi, ia berharap bahwa Amerika dengan China itu bisa menjadi mitra, bukannya rival. Tapi dengan basis defisit trust, kemudian Amerika yang melabeli China sebagai strategic competitor, apakah itu mungkin terjadi? Mitra bukan rival. Kita lihat memang mungkin saja terjadi yang disebut dengan melawan Thucydides trap gitu ya. Secara sejarah pun sebenarnya pernah Mbak dilakukan atau terjadi skip dari Thucydides trap ini. Contohnya adalah dalam konteks Uni Soviet dan Amerika Serikat yang waktu itu juga dalam konteks yang dikhawatirkan terjadi Thucydides trap, ini tidak terjadi perang dunia begitu. Meskipun dalam sejarahnya juga Thucydides trap juga terjadi pada negara-negara yang menghasilkan perang dunia 1 dan 2 tentunya. Ini masuknya adalah jebakan antar dua negara. Jebakan powerful adidaya supaya tidak berperang. Betul. Jadi Thucydides trap ini sebenarnya kondisi yang disampaikan oleh Xi Jinping adalah ketika kedua belah atau ada satu negara superpower begitu ya, dan ada negara rising power. Jadi rising power yang menggantikan superpower itu konsiderasi ketika terjadi perang, ketika terjadi perebutan kekuasaan, maka akan terjadi Thucydides trap. Nah, ini yang disampaikan oleh Xi Jinping tidak ingin dilakukan atau tidak ingin dicapai lah ya, terjadi antara dua belah pihak. Nah, tapi memang hal ini tentu harus dilakukan pertimbangan atau pemikiran lain. Misalnya dalam konteks Uni Soviet dan Amerika Serikat misalnya, meskipun tidak terjadi Thucydides trap, tetapi memang terjadi yang kita sebut sebenarnya gray zone operation, di mana terjadi disinformasi, perangnya sifatnya adalah perlombaan senjata yang ketika satu meningkatkan senjata, yang satu meningkatkan juga begitu, meskipun tidak terjadi perang. Nah, ini sebenarnya kita lihat bisa dengan hal yang demikian, terutama satu tanda yang kita bisa lihat adalah indikasi bahwa
Trump datang dengan berbagai CEO gitu ya, sekelompok CEO ini yang sebenarnya datang dari bisnis yang juga sebenarnya dimiliki oleh China begitu, dan ini tentu saja kita lihat sebenarnya dalam konteks hal lain begitu selain perdagangan yang tadi sudah dibahas, dalam konteks misalnya perebutan terkait dengan semikonduktor. Nah, dalam konteks semikonduktor pun sebenarnya ini terjadi kompetisi begitu antara Amerika Serikat dan Tiongkok begitu. Di sisi lain misalnya tidak hanya bicara semikonduktor, bicara tentang misalnya bagaimana teknologi AI sendiri begitu. Nah, ini tentu juga ada perlombaan begitu di antara kedua belah pihak, kompetisi. Makanya tidak heran kalau salah satu yang diajak oleh Trump adalah bos Nvidia begitu. Nah, ini kita melihat kalau ditanya apakah mungkin kita skip atau melewati Thucydides trap, sudah ada sejarahnya mungkin terjadi. Tapi apakah itu akan terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat, kita harus lihat. Dan tentu ada dua hal yang menurut saya dari 7T tadi yang disebutkan oleh Mbak Zil ini, menurut saya yang akan menjadi indikator begitu ya, apakah Thucydides trap ini nantinya akan terjadi atau tidak begitu. Yaitu yang pertama adalah konteks Taiwan begitu. Apakah dalam T yang pertama Taiwan ini apakah akan ada gestur atau penyampaian diplomasi secara diplomatik nantinya dari Trump terkait stance Amerika Serikat terhadap Taiwan, itu yang pertama. Dan yang kedua tentu lebih pada tarif. Kita tahu saat ini Amerika Serikat ini masih memberikan tarif yang sangat besar begitu ya untuk China. Meskipun saat ini pun China sendiri adalah pemegang devisa dengan bentuk dolar terbesar nomor 3 di dunia. Nah, ini tentu akan menjadi tarik-menarik yang cukup intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi dua hal ini menurut saya yang akan menentukan nanti ke arah mana, apakah kekhawatiran tentang Thucydides trap ini akan terwujud atau justru malah kita akan berhasil melewatinya. Oke, tapi yang jelas Mbak Cepaka bahwa saat ini yang berada di atas angin banyak yang mengatakan itu adalah China. Karena Amerika, Trump datang ke China itu dengan segudang masalah. Segudang masalahnya itu apa saja? Salah satunya adalah kekuatan militer. Bagaimana stok persenjataan mereka juga kian menipis. Dan saya ingin mengundang Pak Syarki untuk membedahnya lebih jauh di sini bersama kami. Pak Syarki juga sudah menyiapkan berbagai infografik dan boleh ditayangkan rekan-rekan? Oke, yang pertama kita akan mulai dari sebetulnya, maksud dari grafik ini atau peta ini sebetulnya situasi Iran saat ini di antara berbagai negara, ada negara Teluk, ada Pakistan, ada China, ini seperti apa, Prof? Oke, jadi situasi terakhir pada tanggal 14 ini kira-kira sudah hampir 6 minggu setelah perang dimulai. Maka konstelasinya adalah Iran memiliki teman baik Rusia dan China, serta banyak yang teman dekat bukan lawan termasuk Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen, Somalia ini. Dan sekarang gantian Iran dan teman-teman ini yang mengepung Amerika dan kawan-kawan yaitu Israel, Jordania, Saudi, Bahrain, ini Emirat dan ini. Jadi kita bisa melihat sini bahwa sebetulnya terkepung lah ini. Karena apa? Karena kebanyakan dari ini simpatisan ataupun rekan ataupun sama-sama dunia ketiga yang tidak simpati pada ini. Ini dari hasil survei melalui media sosial dan segala macam yang menunjukkan tingkat keberpihakan daripada rakyat-rakyatnya yang berhadapan dengan ini. Dan ternyata ditemukan juga bahwa di dalam sini mereka juga simpati pada Iran banyak. Tapi karena dia posisinya memiliki hubungan persekutuan pertahanan dengan Amerika, maka kita beli warna seperti ini. Jadi kondisinya seperti itu. Oke, ini negara-negara Teluk yang sebetulnya sudah bersimpati pada Iran. Jadi Iran sendiri berhasil merebut hati banyak dunia ketiga atau sebagian besar dunia, bahwa dia posisinya bukan lagi sebagai bangsa yang teroris dan segala macam, tetapi mendapat simpati, merebut simpati termasuk juga di Indonesia. Oke, berikutnya kita akan lihat Pak Syarki soal dilema yang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini, terutama militernya. Boleh diganti infonya? Grafiknya boleh diubah ke selanjutnya. Nah ini. Dilema strategis apa yang sedang dihadapi oleh Amerika Serikat saat ini? Kita bisa lihat bahwa militer dari sini. Jadi ambang batas nuklir Iran jadi masalah. Sebetulnya tidak masalah karena sebetulnya Iran kan sudah dulu sudah mau ya. 2 kali JCPOA sudah mau itu dilebur atau dikurangi, ditekan menjadi pengayaan menjadi lebih kecil. Dan kemudian yang masalah menjadi kesiapan tempurnya Amerika menjadi tinggal 30%. Khususnya di daerah Teluk itu menjadi malah praktis tidak bisa. Jadi kesiapan tempur 30% itu artinya apa? Tidak bisa menggunakan pangkalan-pangkalannya yang ada karena rusak, hancur, jadi harus menggunakan pangkalan-pangkalan lainnya. Akhirnya menjadi tidak maksimal 100%. Kemudian dia mengalami strategic overstretch. Jadi
para pasukannya tuh bekerja lebih lama, kemudian terbangnya lebih jauh, kemudian hampir semua persenjataannya menjadi berkurang dan harus mengambil di tempat lain. Kemudian yang paling fatal adalah ini perang asimetris yang dibawa oleh Iran, yaitu dengan menggunakan senjata dengan harga jauh lebih murah, berhadapan dengan senjata yang jauh lebih mahal, mengakibatkan Biaya perang? biayanya perang mahal sekali, dan 29 miliar dolar ini adalah biaya yang harus mengambil dari proyek-proyek lain seperti proyek pesawat tempur masa depan dan proyek AI yang harus dikalahkan dengan perang ini. Jadi maksudnya kerugiannya sebetulnya lebih dari angka ini? Di masa depan akan kesulitan bagi Amerika untuk menghadapi pesawat generasi ke-6 China dan Rusia, serta menghadapi perang AI gara-gara perang ini, karena anggarannya harus dialokasikan untuk itu. Dan yang paling parah adalah dampak ekonomi dan keamanan globalnya, yaitu dengan blokade Selat Hormuz, praktis dunia termasuk Amerika mendapatkan harga minyak yang mahal, menyebabkan resesi, inflasi, dan harga energi, harga pupuk dan segala macam, akhirnya menjadi masalah. Oke, jadi Pak Syarki, dengan segudang masalah ini, makna pertemuan Trump dengan Xi Jinping pada hari ini itu seperti apa? Boleh kita bergeser ke grafis selanjutnya? Akan seperti apa dampak pertemuan pada hari ini dan krisis besok? Iran ini dengan adanya pesawat dengan teknologi tinggi ini berhadapan dengan rudal murah dan drone murah, menjadi asimetri biaya dan logistik dengan akibat dengan penutupan Selat Hormuz, menyebabkan masalah ekonomi yang berat karena tidak adanya energi, tidak ada pupuk, dan 47 derivat ini mengakibatkan Trump dalam posisi dia secara diplomasi dia mengalami masalah, isolasi ekonomi total. Kemudian Cina akan tampil sebagai mediator global. Dia memanfaatkan krisis ini untuk mendapatkan konsesi teknologi dan dari pakar barat. Akhirnya apa? Akan barter kepentingan strategis. Amerika mungkin menawarkan pelonggaran tarif perdagangan, kemudian dengan dukungan Cina untuk menekan program nuklir Iran. Tapi sebetulnya bukan nuklir Hormuz agar bisa dibuka dengan Cina. Karena hari ini juga Cina meloloskan 2 kapal tanker 4 juta barel lewat dan tidak diganggu sama sekali gitu. Nah, jadi Amerika Serikat ya fokus utamanya dia tetap supremasi udara dan tekanan ekonomi. Kemudian dia ingin tetap memiliki posisi di Selat Hormuz. Cina fokus utamanya keamanan energi dan real politik. Dia ingin supaya dibuka Hormuz, dan Iran fokus utamanya serangan masalah atrisi, yaitu dia punya senjata untuk menutup Hormuz, yaitu masih punya rudal hipersonik dan drone ini. Dan sekarang bagaimana Iran dan Cina bisa bersinergi untuk bisa memaksa Amerika untuk menyetujui agar membuka blokade dan perdamaian yang lebih baik. Baik, saya kira kata kuncinya di sini ya, barter kepentingan strategis. Ini juga yang akan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Syarki, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nanti kita akan bahas lebih jauh ketika masing-masing negara punya kepentingan masing-masing. Bagaimana mereka akan saling tawar-menawar sampai akhirnya terjadi kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Kontroversi. Kembali lagi di Kontroversi, pemirsa. Prof. Imron, soal barter kepentingan strategis ya. Apakah China dan Trump akan mencapai kesepakatan meskipun itu di panggung belakang, tidak di panggung depan ya. Tapi akan ada pembicaraan di mana Trump meminta bantuan atau apapun namanya itu kepada China untuk bisa menekan Iran supaya Selat Hormuz bisa dibuka kembali. Ya, saya kira itu salah satu tujuan kedatangan dari Presiden Trump ke China itu adalah untuk meyakinkan China agar Iran itu membuka Selat Hormuz sehingga suplai minyak yang 20% ya dari Selat Hormuz itu bisa lagi membanjiri dunia, termasuk Indonesia. Ya, tapi sebagai barter apa yang akan ditawarkan Trump kepada China? Yang ditawarkan oleh Trump itu adalah seperti yang tadi kita katakan, bahwa dia akan membuka juga pasar Amerika untuk produk-produk China, terutama yang berkaitan dengan rare earth. Oh, logam jarang. Nah, logam jarang ini kan akibat dari imposition terlalu tinggi tarif dari Amerika Serikat, China menahan rare earth. Industri high-tech Amerika Serikat tidak akan bisa berkembang tanpa ada bahan rare earth ini. Rare earth ini karena buat semikonduktor tadi ya? Ya, semikonduktor, chips, dan artificial intelligence, dan segala yang terkait dengan itu. Jadi ini sebenarnya ya take and give ya. Dengan demikian mereka keluar, karena Presiden Xi Jinping juga mempunyai responsibility untuk mempertanggungjawabkan dirinya terhadap
rakyatnya, terutama terhadap Partai Komunis China kan. Jadi masing-masing mempunyai konstituen yang harus dipuaskan. Jadi tidak mungkin juga dia memberikan sesuatu tanpa mendapatkan sesuatu dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, sekarang fokusnya itu adalah dua tadi yang saya sebut. Sampai hari ini itu adalah meyakinkan China untuk meningkatkan perannya lagi lebih tinggi agar menekan Iran, membebaskan Selat Hormuz, dan kemudian juga meyakinkan Iran agar tidak mengembangkan senjata nuklir yang sebenarnya juga memang belum terdeteksi sampai saat ini. Oke, Mbak Cepaka, kita tahu Trump itu sebelum berangkat ke Tiongkok itu sudah mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan China sebetulnya untuk melobi Iran. Itu di panggung depan ya. Tetapi apakah sebetulnya di balik layar Trump itu butuh sekali sebetulnya bantuan China untuk bisa menekan Iran atau membujuk Iran? Selain membujuk, menurut saya Mbak Sylvia juga untuk menjadi saving face strategy. Begitu, karena untuk tadi kita bicarakan bahwa Amerika Serikat maupun Iran keduanya membutuhkan saving face strategy dan butuh konstituen yang harus diyakinkan bahwa perang ini telah dimenangkan, terutama Amerika Serikat dengan cost yang tadi telah dijelaskan oleh dan Pak ada Syarki. midterm election ya. Betul sekali. Jadi ada kepentingan elektoral. Betul, ada kepentingan elektoral itu, dan ini tentu saja sangat penting bagi Amerika Serikat begitu, karena ada pihak yang harus diyakinkan, tapi juga kita harus lihat bagaimana konstituen ini juga akan sangat sulit untuk diyakinkan begitu, karena kemenangan ini tidak bisa hanya ditentukan oleh Amerika Serikat dan Iran saja atau Pakistan sebagai interlokutor atau mediator. Karena kita lihat bagaimana pertemuan pertama yang berjalan 21 jam berakhir dengan kebuntuan begitu. Ini artinya membutuhkan kekuatan besar seperti misalnya Tiongkok saat ini dikunjungi oleh Trump, dan yang kedua sebelum Trump berkunjung ke Tiongkok, ini Trump sudah menelpon Putin misalnya selama 90 menit. Ini artinya apa? Artinya dalam konteks ini kebutuhan akan adanya balancer atau external balancer untuk akhirnya bisa mencapai perdamaian ini tidak bisa hanya bergantung pada Pakistan saja, tapi butuh juga dari Rusia dan juga Tiongkok. Mungkin kita lihat juga bagaimana keduanya, Rusia maupun Tiongkok, adalah saat ini merupakan Dewan Keamanan tetap PBB terlebih. Cina saat ini, Tiongkok merupakan presidensi, memegang posisi presidensi sebagai Dewan Keamanan di Dewan Keamanan PBB, yang artinya meskipun dia menahan diri selama ini untuk tidak mendukung terlalu jauh terhadap Iran secara terbuka begitu, tapi sekarang dia memiliki means, memiliki panggung untuk mendukung Iran. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, apakah sebetulnya kita butuh mediator negara yang lebih besar dibandingkan dengan Pakistan untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak? Saya ingin tahu dulu kondisi di dalam negeri Iran. Untuk itu saya ingin bertanya kepada Mas Ridwan. Mas Ridwan, Iran datang dengan 14 proposal, 14 tuntutan baru dalam proposal terbarunya. Boleh ditampilkan teman-teman. Dan informasi terakhir yang disiarkan oleh media nasional Iran juga menyebutkan bahwa Mujtaba sudah dalam kondisi pulih, bahkan datang bertemu dengan komandan IRGC untuk membicarakan strategi ke depannya. Pertanyaan saya, Mas Ridwan, dengan sekarang posisi proposalnya belum diterima, malahan dilepeh gitu ya dari Trump, oleh Trump, apakah ketika misalnya gencatan senjata berakhir atau tiba-tiba harus kembali berperang lagi, Iran masih punya endurance itu, masih punya kekuatan itu di masa gencatan senjata? Apakah banyak preparasi yang dilakukan oleh Iran? Sudah jelas ya, karena dari sisi rekalibrasi strategi militer Iran sudah dilakukan. Termasuk produksi drone kan juga berjalan terus. Setiap hari mereka memproduksi 100 drone baru per hari. Dan kemudian perekrutan dari energi tentara baru, anak-anak muda antri untuk kemudian bergabung menjadi bagian dari IRGC. Tapi yang saya khawatirkan, Mbak Sylvia, kita tadi belum membahas faktor Zionis Israel. Nah, jadi ini yang saya khawatirkan. Ketika kemudian Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping, makan malam bebek Peking malam ini, saya yakin Netanyahu ketar-ketir. Ini lampu kuning bagi Yerusalem, karena ketika kemudian terjadi kesepakatan, Iran tidak bisa ditekan oleh Trump karena Xi Jinping menahan itu, maka kami menduga, banyak analis menduga, Israel akan melakukan serangan mandiri. Kemana? Ke Iran. Dia akan memprovokasi, melakukan serangan mandiri, dan mereka punya kapabilitas untuk itu, untuk memecah perdamaian yang sedang dibangun oleh Xi Jinping dan Trump. Netanyahu pasti tahu bahwa
Trump mengedepankan stabilitas politik dalam negeri Amerika. Itulah kemudian beberapa pelobi Zionis internasional sekarang mulai mendekati ke G-Defense, ke kelompok hawkish, ke wakil presidennya, untuk kemudian memaksa Trump jangan ada komitmen apapun dengan Xi Jinping terkait dengan Iran. Pokoknya Iran harus ditekan, jangan kemudian memberikan angin segar untuk Iran. Kalau kemudian nanti Xi Jinping dengan kepiawaiannya diplomasi kemudian bisa mendudukkan Iran dalam posisi yang equal, Israel ketar-ketir. Ya, itu yang kemudian kami mengkhawatirkan terjadi serangan mandiri oleh Israel ke Teheran yang kemudian akan membuat semua perundingan ini gagal total. Dan presiden sebelumnya memang sudah beberapa kali ketika kesepakatan perdamaian sudah mau tercapai, Zionis selalu masuk di tikungan terakhir. Ya betul, tapi Iran kan juga sudah membaca ini. Karena itu kan Menteri Luar Negeri Araghchi di pertemuan di New Delhi, ini ada pertemuan bersama namanya BRICS Meeting di New Delhi, dan Pak Menlu Sugiono dari Indonesia juga hadir di situ, sudah menegaskan bahwa negara manapun tidak bisa mendikte Iran dalam konteks pengayaan uranium. Itu memberi kode kepada Israel, pokoknya lo jual gue beli gitu. Kalaupun Israel melakukan serangan, Iran juga sudah siap. Oke, oleh karena itu, apakah sebetulnya kita membutuhkan sebuah kesepakatan yang final dan mengikat? Apakah perlu adanya mediator yang lebih besar lagi, lebih powerful lagi seperti China atau Rusia? Pak Syarki, boleh dijawab nanti. Pemirsa, kontroversi masih akan hadir sesaat lagi. Baik, jadi Pak Syarki, jika nantinya ada kesepakatan, ada deal yang tercipta antara antara Amerika Serikat dengan China, terutama yang terkait dengan Iran, apakah bisa deal ini itu dibungkus, diikat, seal the deal, jangan sampai ada intervensi lagi dari Zionis Israel? Apakah butuh kehadiran power dari China di situ, Pak Syarki? Oh ya, jadi sebetulnya perang Iran itu adalah proksinya dari pertempuran antara Amerika dengan pesaingnya yaitu China. Jadi yang dilakukan oleh China sangat berperan, karena tanpa China Teheran akan sangat kesulitan banyak mendapatkan ini, karena dukungan terbesarnya adalah dari China untuk secara material. Kalau secara termasuk rare earth tadi ya, Pak Syarki? Oh ya, dari jadi, China juga supply ke Iran. Jadi gini, perangnya itu adalah kan antara Amerika dengan China itu kan kalau kita ngelihat dalam ilmunya Amerika ya. Jadi bertempur di bidang diplomasi, Amerika itu selama ini jelek-jelekin di seluruh Asia Pasifik itu diajak semua orang negara diajak untuk ngelawan China, baik ngelawan secara ekonomi, ngelawan secara ini, pokoknya gimana caranya China jangan sampai berkembang terlalu hebat lah ya. Kemudian secara informasional ya kurang apa propagandanya membuat China kelihatan jelek, dan China juga sebaliknya ada propaganda yang lebih halus. Untuk militer ya memang bagaimana caranya membuat persekutuan-persekutuan yang membuat akhirnya China merasa terkonten, dan China juga membalas dengan dengan Laut Cina Selatan isunya itu dan Taiwan isunya. Jadi memang kemudian untuk mengurangi kemampuan ini maka secara ekonomi penekanannya berupa perang dagang kan. Perang dagang ini juga termasuk memutus negara-negara yang berpotensi membantu China ya. Iran ini sasarannya. Cuman masalahnya terlalu terburu-buru tergesa karena ada agenda Israel di dalam sini, sehingga akhirnya jadi amburadul ya, bubar jalan nih rencana Amerika untuk mengkonten Iran sehingga Iran tidak membantu China khususnya untuk energi. Nah sekarang jadi sebetulnya dengan cepat itu kalau China mau dengan mudahnya itu langsung Amerika terbebas, tapi kan tidak mau karena selama Amerika masih menganggap China sebagai peer kompetitor atau sebagai kompetitor di segala bidang, pesaingnya mengalahkan dia dalam bidang ekonomi dan bidang lainnya, seperti halnya emporium yang kan sekarang Iran kan sedang saya mau dihabisin sampai habis nih. Nah Amerika itu memang merasa juga akan dihabisi sampai habis oleh China di suatu waktu, di suatu masa, di suatu era. Dia akan kalah pasti, seperti halnya Emporium Romawi, seperti halnya Ottoman, seperti halnya Uni Soviet. Jadi sekarang yang perlu dijelaskan adalah bagaimana cara Amerika supaya dia kalahnya jangan terlalu cepat, atau kalau bisa China tidak bisa menang. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya ini? Ya kita tidak bisa mengira, tapi yang jelas China akan memainkan perannya sebesar mungkin mendapat keuntungan sebagai adidaya baru yang nanti minta dianggap setara oleh Amerika. Dan itu pasti terjadi. Baik. Lebih spesifik lagi berarti Mas Ridwan, apakah kita butuh China juga sebagai mediator untuk mengakhiri agresi Amerika Serikat Zionis Israel ke Iran?
Bukan butuh lagi, tampaknya memang salah satu peran kunci China, peran kunci Tiongkok ini yang akan menentukan perdamaian dunia ke depan. Mungkin nanti Prof. Imron bisa menjelaskan bagaimana strategi-strategi doktrin-doktrin Sun Tzu dan sebagainya tentang diplomasi militer Tiongkok. Tetapi tampaknya memang saat ini ya yang di depan mata kita sangat berharap Xi Jinping kemudian mengambil peranan untuk melakukan breakthrough. Dia akan didengar oleh Iran karena kita tahu sendiri bahwa pasokan energi Iran itu dikonsumsi oleh Tiongkok. Ya. Ini adalah salah satu pasarnya Iran. Dan di sisi lain, Trump in a bind. Trump dalam posisi yang terdesak, mau nggak mau dia harus minta tolong Xi Jinping. Ini yang kemudian tampaknya Mbak Zilvia dalam tinggal besok ya. Besok ini mungkin akan ada satu jumpa pers yang barangkali yang itu yang membuat Netanyahu malam ini kayaknya ketar-ketir nih gitu. 4 jam kita selisih dengan Tel Aviv waktunya. Jadi kira-kira mereka sedang memantau juga nih bagaimana perkembangan makan malam Trump dengan Xi Jinping. Baik, oke. Mbak Cempaka, apakah China mungkin kali ini akan step up the game, akan muncul sebagai apakah itu mediator, juru damai yang bisa mengakhiri kebuntuan yang selama ini proposal kan saling ditolak di satu sama lain antara Amerika Serikat dengan Iran. Apakah China yang akan menjadi juru damainya? Salah satu laporan yang disebutkan oleh Chatham House itu menyebutkan bahwa apapun jalan keluarnya sebenarnya antara Iran dan Amerika Serikat, China tetap diuntungkan. Di satu sisi, jika Amerika Serikat menginginkan Iran atau Tiongkok ini untuk tidak berpihak terhadap Iran, itu suatu hal yang tidak mungkin. Secara ekonomi tadi sudah dijelaskan oleh para narasumber, tapi secara historis juga Iran memiliki kedekatan DNA dengan Cina dibandingkan dengan Amerika Serikat tentunya begitu. Jadi dalam hal ini tentu saja jika Amerika Serikat memaksa untuk Tiongkok memilih antara Iran atau Amerika Serikat, tentu tidak akan tercapai perdamaian. Yang diinginkan dari Trump tentu saja statement, misalnya statement untuk apakah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir atau bagaimana mekanisme yang harus dilakukan Iran dalam pengontrolan Selat Hormuz. Dan ini pun tidak keluar Mbak Sylvia. Jadi statement yang dikeluarkan oleh dari Gedung Putih kita lihat bagaimana memang 2 poin ini sebenarnya 2 poin yang memang existent. Tadi bahkan Prof. Imron bilang itu non-issue gitu ya. Nah dalam konteks ini, nah tentu kita lihat bagaimana poin Tiongkok ini sangat penting begitu ya. Dan dia menjadi pihak yang sangat penting. Tapi kalau saya lihat dari politik luar negeri yang dimiliki oleh Tiongkok sendiri dan poin yang diinginkan oleh Xi Jinping adalah terkait dengan stabilitas. Dalam hal ini tentu saja dia tidak akan ingin konfrontasi head to head dengan Amerika Serikat. Oh, tidak akan konfrontasi tidak ya? akan dalam konteks berpihak secara langsung terhadap Iran. Akan begitu. tetap mengambil posisi di tengah-tengah? Dan bahkan mungkin mendorong kemampuan yang lebih jauh lagi untuk Pakistan atau bahkan negara lain interlokutor. Lewat Pakistan, Betul. bukan dia yang tampil utama ya? Bukan tampil utama, tapi dengan sebenarnya kita semua sudah tahu, negara-negara pun sudah tahu bahwa sebenarnya Tiongkok yang memegang kuncinya. Itu sebenarnya sudah cukup untuk melihat bahwa Tiongkok punya kredibilitas secara internasional untuk menjadi mediator. Oke, terima kasih Mbak Cempaka. Dan terakhir, Prof. Imron, kita tahu Trump pastinya ingin pulang dengan sesuatu. Dia ingin tampil di republiknya sendiri dengan membawa sesuatu seolah-olah menjadi hero. Apakah dia akan memanfaatkan Xi Jinping untuk bisa mendapatkan sesuatu itu, tampil sebagai hero ketika dia pulang ke Washington nanti? Ya, itu betul. Saya ingin menggarisbawahi itu. Yang Sylvia katakan, Presiden Trump itu ingin kembali dengan membawa bendera kemenangan. Nah, bendera kemenangan ini berdasarkan pantauan kita selama ini adalah bagaimana Selat Hormuz itu kembali bebas dan kemudian diyakinkan bahwa Iran itu tidak akan mempunyai senjata nuklir sesuai juga dengan tuntutan Israel, ya kan? Nah, ketika jaminan itu bisa dia bawa ke Amerika Serikat, maka dia akan memasuki pertarungan politik sangat kritikal ini di Amerika Serikat adalah apa yang dinamakan midterm election yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 November yang akan datang. Nah, jika dia kembali nanti membawa oleh-oleh ini, membawa hadiah ini, maka dia akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk memenangkan pertarungan melawan Partai Demokrat pada pemilu sela itu. Apabila dia bisa melalui ini dengan kemenangan, maka kemungkinan dia di-impeach akan menjadi zero. Oleh karena itu ini sebenarnya adalah kunjungan ini adalah pertarungan yang sebenarnya pertarungan nih, Mbak Zilvia, itu adalah pertarungan
di dalam negeri Amerika Serikat. Baik, oke. Prof. Imron, Mbak Cempaka, Pak Syarki, dan juga Mas Ridwan, terima kasih atas analisa dan insight-nya yang begitu berharga di program ini. Pemirsa, pertemuan dua kekuatan besar dunia diharapkan bisa menjadi titik terang yang mengakhiri agresi Amerika Serikat ke Iran. Dunia menanti akhir yang manis dari pertemuan historis ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.